الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله أمينا ومن ضيع تقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة تقوى الإله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها من الدارين فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهيه وتدعي الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Ibadallah, dalam Jumat yang penuh keberkahan ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kebaikan, tingkatkan amal saleh. Ibadallah, di dalam memaknai sayangnya Allah, cintanya Allah kepada hambanya dalam ampunannya, Allah Subhanahu wa taala begitu besar mencintai hamba-hambanya yang senantiasa memohon ampun kepada Allah, yang senantiasa mengemis ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala sampai menyampaikan, "Qul ya ibadi," katakanlah ya ibadi. Allah memanggil kita dengan sebutan wahai hambaku. Ketahuilah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sebutan hamba, melainkan sebutan itu adalah tanda cinta dari Allah kepada hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai hamba. Allah berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan." Maha suci Allah yang memperjalankan dengan hambanya di malam hari. Sebutan hamba adalah kata cinta yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun bisa memaknai makna hamba adalah kecintaan yang tinggi. Ketika seseorang yang hidupnya mengurusi dunia, mengejar dunia, mengumpulkan dunia, yang dibicarakan hanya dunia, yang dipikirkan dunia, maka dia disebut budaknya dunia. Ketika seseorang yang sibuk dengan harta, mengejar harta, mengurusi harta, yang dihitung hanya harta, yang dipikirkan hanya harta, yang dibicarakan hanya harta, maka dia disebut budaknya harta. Begitulah hamba yang fokus. Ketika dia selalu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, maka dia adalah hamba Allah dengan penuh kecintaannya kepada Allah. Dan Allah memanggil kita dengan sebutan ya ibadi, wahai hambaku. Kita yang disebutkan oleh Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, yang menyia-nyiakan hidup, yang seringkali berbuat salah, yang seringkali berbuat dosa. Karena kita manusia, tempatnya salah dan tempatnya dosa, namun Allah masih sebutkan kita dengan sebutan hambaku. Kita yang seringkali menuruti hawa nafsu kita, Allah tidak memanggil kita dengan sebutan wahai hamba hawa nafsu. Kita yang seringkali menuruti syaitan, Allah tidak panggil kita dengan sebutan wahai hamba syaitan. Tapi dengan kata cinta dari Allah, Allah tetap memanggil kita dengan sebutan wahai hambaku. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Allah tegaskan yang mereka menyia-nyiakan hidupnya,
yang berbuat zalim pada diri sendiri. Apa makna zalim pada diri sendiri? Karena ketika seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, hakikatnya dia zalim kepada dirinya dia sendiri. Allah sebutkan la taqnatu min rahmatillah. Diberi semangat oleh Allah walaupun jatuh dalam dosa, walaupun sering berbuat kesalahan, tapi pesan cinta dari Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Sampai Allah sebutkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya tanpa pilih. Ibadah Allah, ketika hamba meminta ampun kepada Allah dengan tulusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahannya. Sampai Allah tegaskan innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa tidak cukup tanda yang Allah berikan? Allah berikan Maha Pengampun dan Maha Penyayang yang mencintai hambanya yang mau meminta ampun kepada Allah. Dan ibadah Allah, dari tanda cinta Allah kepada hamba-hambanya, ketika hamba melakukan ketaatan, melakukan ibadah, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Sampai disebutkan di dalam hadis, al-hasanat bi asyri amsalha, ada kebaikan yang 10 kali lipat pahalanya. Ada yang sampai 70 kali lipat, ada yang sampai 100 kali lipat, ada yang sampai 700 kali lipat dari ganjaran pahala yang Allah berikan ketika hamba Allah melakukan ketaatan. Namun ibadah Allah, dari tanda cinta dan sayang Allah kepada hambanya, ketika hamba melakukan dosa, Allah tidak melipat gandakan dosanya. Ibadah Allah, satu dosa yang dilakukan, hanya satu yang Allah perintahkan malaikat untuk menulisnya. Bahkan bukan hanya itu saja, ibadah Allah perintahkan malaikat tunggu. Apakah hambaku meminta ampunan? Apakah dia beristighfar meminta ampunanku? Sampai di dalam satu riwayat disebutkan ada malaikat yang menunggu sampai 6 jam, menunggu untuk tidak menuliskan. Karena ketika hamba tersebut meminta ampun kepada Allah, maka saat itu Allah perintahkan hapus daripada dosa tersebut. Apa kurang cintanya Allah? Tidak sampai di situ ibadah Allah. Allah perintahkan pada malaikat ganti dosanya dengan 1 pahala ibadah. Inilah tanda cintanya Allah. Dan bukan hanya itu saja ibadah Allah, ketika hamba yang berbuat dosa dan kesalahan yang dia mau meminta ampun kepada Allah, Allah berikan ampunan, diampuni oleh Allah, digantikan dengan pahala, dan Allah berikan karunia, Allah berikan hadiah. Apa dalilnya? Allah sebutkan, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, katakanlah, sampaikan kepada mereka. Artinya menyampaikan kepada kita agar apa? Meminta ampunlah kepada Allah. Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan apa Allah Subhanahu wa taala berikan selain ampunan? Wa yursilus samaa'a 'alaikum midrara, Allah yang menurunkan air dari langit, hujan yang turun, yang menjadikan tanah kita subur, tumbuhlah tumbuhan, sayuran, buahan, dan yang kita nikmati, kita makan. Rizki dari Allah taala, ini karunia. Ketika hamba tersebut mau meminta ampun kepada Allah. Tidak cukup sampai di situ, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah lah yang melimpahkan harta, Allah jugalah yang memberikan keturunan. Ibadah Allah, apakah kita tidak sadar jika kita pahami diri kita banyaknya dosa dan kesalahan kita, kehilapan kita, namun setiap waktu dan saatnya Allah masih memberi nikmat untuk kita, tidak melupakan kita dari nikmatnya Allah, tidak menjauhkan kita dari karunia-karunia yang Allah berikan. Dan tidak cukup sampai di situ, dari tanda cintanya Allah, wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian surga-surganya, dan Allah jadikan untuk kalian telaga-telaga yang ada di dalam surga. Ibadah Allah, Allah tidak sebutkan satu surga, namun Allah sebutkan jannatin, yang maknanya adalah jamak, artinya surga-surga yang banyak, bukan hanya satu surga. Ibadah Allah diberikan untuk siapa? Untuk mereka yang mau meminta ampun kepada Allah, mereka yang mau memperbanyak beristighfar kepada Allah. Maka dari itu ibadah Allah, dari hikmah khutbah ini
Mari kita perbanyak memohon ampun kepada Allah, perbanyak beristighfar kepada Allah. Sampai Sayyidina Hasan Al-Basri beliau mengatakan, perbanyaklah beristighfar di masjid, di rumah, di tempat kerja, di jalan ataupun di pasar. Kita tidak pernah tahu istighfar kita yang mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah sampai mengatakan, tuba liman fi sahifatihi kafaratul istighfar. Beruntung, sungguh beruntung mereka yang di dalam catatan amalnya nanti di hari kiamat banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang beruntung, yang banyak memohon ampun kepada Allah, yang Allah pun mengampuni segala kesalahan kita, mengampuni segala dosa kita. Wallahu yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum min dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وإياها بالمؤمنين من عباده تعميما وقال مخبرا وأمرا لهم تكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله خصوصا ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والباقي المبشرين بالجنة من أصحاب بدر وأصحاب أحد وأصحاب بيعة الرضوان وسائر أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وعلي بيته الطاهرين والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا شر الظالمين شر الطاغين وشر الباغين وشر الحاسدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والأمراض والأسقام والفتن والمحن والزنا وزلازل وسيل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة عن بلادنا إندونيسيا خاصة عن بلادنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج إخواننا المسلمين في بقاع الأرض فرجك القريب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله تعالى أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.